Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung Galaxy A12. Handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar. Dan saat kita setup pada halaman pilih jaringan WiFi, muncul notifikasi di bawahnya seperti ini ya. Terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Kita akan konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet. Silahkan bisa gunakan data seluler ataupun gunakan jaringan WiFi. Biar cepat kita coba untuk konekkan dulu aja handphone ini ke jaringan internet via WiFi. Jadi notifikasi yang muncul di bagian bawah layar pada halaman pilih jaringan WiFi tadi menandakan jika handphone ini terkunci akun Google-nya. Kita coba akan setup handphone ini, kita tunggu sebentar. Kita dihadapkan dengan tampilan menyiapkan ponsel Anda dengan proses loading yang lumayan lama. Untuk proses loadingnya aku percepat aja agar tidak terlalu lama memakan waktu. Kemudian setelah proses loadingnya selesai, di sini kita diminta untuk verifikasi kunci layar. Jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya. Tapi di bagian atas atau di bagian tengah ada menu gunakan akun Google saya. Kita pilih menu gunakan akun Google saya ini, maka kita akan dialihkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman verifikasi akun Anda. Yang mana di halaman verifikasi akun Anda ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Jika kita lupa akun Google-nya bagaimana, maka akan coba untuk kita bypass FRP-nya saja. Jadi ini adalah video kedua untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy A12. Kemarin kita sudah membahas bypass Samsung Galaxy A12, bypass FRP-nya menggunakan metode mengganti model kunci layarnya dengan versi keamanan masih versi lawas ya, sehingga kita bisa merubah kunci layarnya secara langsung. Tapi Oppo A12 yang kita pegang sekarang ini versi keamanannya sudah meningkat, jadi sudah diperbaharui lagi untuk updatean softwarenya. Kita akan lihat dulu, masih sama kita gunakan Samsung FRP 2020 seperti tutorial sebelumnya. Dan seperti biasa, sebelum kita hubungkan handphone ke komputer, pastikan Windows yang kita gunakan pada komputer kita sudah terinstall driver USB Samsung dulu. Bagi teman-teman yang belum menginstal driver USB, silahkan diinstal dulu driver USB Samsungnya. Di sini kebetulan aku sudah menginstal Samsung USB drivernya, jadi tidak perlu menginstal ulang lagi. Untuk proses installnya tinggal klik yes saja, kemudian next sampai dengan selesai. Oke, sekarang lanjut ke toolsnya. Di sini ada Samsung FRP 2020 V2. Kita klik kanan kemudian ekstrak di sini. Setelah filenya terekstrak menjadi sebuah folder, kita buka foldernya. Di dalamnya ada file dengan nama Samsung FRP 2020.exe. Kita jalankan file ini. Ketika kita menjalankan file ini, nanti di belakangnya juga akan berjalan browser, yang mana browser tersebut akan langsung mengakses ke website acfirmware.com selaku developer dari tools ini. Dan untuk browsernya tidak kita gunakan, jadi bisa kita keluarkan saja, kita close saja browsernya. Selanjutnya kita akan fokus ke FRP toolnya, AC Samsung FRP Tool 2020 V2. Setelah kita menginstal driver, kita bisa menghubungkan handphone ke komputer. Kemudian kita tunggu sampai handphone ini terbaca pada Windows kita. Oke, kita colokkan kabel data ke handphonenya. Kita tunggu sebentar di pojok kanan bawah, kita tunggu sampai muncul seri handphone ini. Jika sudah terbaca, ini dia Galaxy A12. Apabila ternyata belum terbaca, berarti ada masalah dengan driver yang terinstall di Windows kita. Silahkan install ulang driver USB untuk handphone Samsung ini. Kalau sudah terbaca MTP device seperti ini, lanjut kita eksekusi aja. Kita bisa pilih menu bypass FRP pada toolsnya. Kita klik menu bypass FRP ini sampai muncul notifikasi info. Keterangannya, before start you must connect your device to Wi-Fi. Kita diminta dulu untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi. Kalau sudah terkoneksi ke jaringan internet via Wi-Fi, kita klik OK aja. Kemudian ada lognya seperti ini ya, reading info, installing driver. Kita tunggu sampai muncul launching browser event dan muncul notifikasi di layar handphonenya AC firmware seperti ini. Dan notifikasi inilah yang akan menjadi celah awal kita untuk bypass FRP akun Google pada Samsung Galaxy A12 ini. Oke, kita kembali ke tampilan handphonenya, lepaskan dulu kabel datanya, kemudian di sini ada menu lihat ya. Kita klik aja menu lihat, masuk ke YouTube dan otomatis berganti menjadi browser Chrome atau dialihkan ke browser Chrome. Oke, kita jalankan dulu setup di Chrome-nya, kemudian kalau sudah terbuka,
Pada kolom linknya atau address barnya kita ketikkan alamat blog Magelang Flasher dengan alamat www.magelangflasher.com. Jangan sampai salah ketik ya, www.magelangflasher.com seperti ini, kemudian kita klik masuk atau enter pada keypad kita dan kita tunggu sampai blognya terbuka. Kalau blog Magelang Flasher sudah terbuka, kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya. Kita klik menu ini sampai muncul menu-menu di bagian bawahnya dan kita bisa pilih menu FRP Bypass yang paling bawah sendiri. Kita tunggu, apabila muncul iklan bisa kita klik tutup atau close X di pojok kanan atas. Kita tunggu lagi loadingnya sampai masuk ke halaman FRP Google Akun. Kemudian di sini di bagian bawah FRP Google Akun ada spesial shortcut Android dengan banyak menu. Jika pada tutorial sebelumnya bypass FRP Samsung Galaxy A12 cukup mudah, tinggal mengganti model kunci layarnya saja dengan memilih menu Open Lock Screen Setting. Sekarang kita akan coba lagi apakah masih bisa atau tidak. Oke, kita klik Open Lock Screen Setting, akan muncul halaman lindungi ponsel Anda seperti ini. Kita merubah polanya, kemudian nanti akan kita lihat hasilnya apakah bisa atau tidak. Kita ganti aja menjadi pola ya, karena sebelumnya kunci layarnya adalah pin, kita ganti menjadi pola biar berbeda. Kita bikin pola seperti ini, kemudian lanjutkan. Kita konfirmasi lagi polanya, kemudian klik konfirmasi. Ternyata tidak ada tampilan selesai membuat kunci layar. Dia langsung blank dan kembali lagi ke halaman FRP Google Akun Magelang Flasher. Tidak bisa membuat kunci layar. Oke, kita cek dulu versi keamanannya dengan memilih menu Open Setting Menu sampai muncul halaman pengaturan dari Samsung Galaxy A12 ini. Masuk tentang ponsel, kemudian masuk informasi perangkat lunak. Ternyata untuk tingkat patch keamanan Androidnya berada di 1 Mei 2021. Berbeda dengan video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya tingkat patch keamanan berada di 1 Februari 2021. Kemudian untuk Androidnya di sini sudah Android 11 dengan tingkat patch keamanan terbaru yaitu 1 Mei 2021. Perhatikan untuk versi Androidnya sudah Android 11. Kemudian bagaimana caranya agar handphone ini bisa kita bypass dengan mudah dengan metode mengganti model kunci layar saja sama seperti pada video sebelumnya. Maka yang akan kita lakukan adalah mendowngrade firmware-nya atau menurunkan versi firmware-nya ke Android 10. Untuk proses downgrade-nya, tentu saja kita harus membutuhkan firmware. Untuk firmware dan tool flash-nya, silakan teman-teman bisa download. Untuk linknya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Jadi kasus handphone ini adalah terkunci akun Google-nya, kemudian sudah terupgrade ke versi keamanan 1 Mei 2021 atau yang lebih baru lagi. Untuk bypass akun Google-nya, tidak bisa menggunakan metode merubah kunci layar. Kita harus menurunkan dulu versi firmware-nya. Oke, untuk proses flashing handphone harus masuk ke mode download. Jadi untuk masuk ke mode download kita tekan volume atas dan volume bawah, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya sampai muncul tampilan downloading. Oke, kita menuju ke tampilan komputer sekarang. Untuk melakukan flashing firmware metode downgrade kita membutuhkan file firmware tentu saja, kemudian flash tool-nya. Maka sudah kita siapkan di sini, ada folder downgrade di sini, kemudian ada 2 file di dalamnya. Yang pertama adalah Odin untuk flash toolnya, kemudian yang kedua adalah firmware-nya untuk Samsung Galaxy A12 versi Android 10. Kita ekstrak dulu firmware-nya, klik kanan kemudian eksakto nama filenya sampai menjadi sebuah folder. Kita tunggu dulu sampai proses ekstraknya selesai. Untuk handphone Samsung seri lain silahkan tinggal disesuaikan aja untuk firmware-nya sesuai dengan seri handphone Samsungnya. Oke, ini dia sudah selesai untuk proses ekstraknya dan firmware-nya isinya seperti ini. Nanti kita akan flashingkan file-file ini menggunakan tool flash Samsung yaitu Odin Flash Tool. Oke, kita bisa kembali dulu. Kita ekstrak Odinnya, klik kanan kemudian ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder dengan nama Odin 3v314.4 ya. Kita buka foldernya kemudian kita jalankan Odin action-nya. Ini dia, kita double klik aja. Muncul notifikasi seperti ini, kita klik OK sampai muncul tampilan Odin Flash Tool-nya. Sekarang kita
kita akan menginputkan firmware yang tadi sudah kita ekstrak. Kebetulan tadi ada 5 file, namun yang akan kita inputkan pada Odin Flash Tool-nya hanya 4 file saja. Perhatikan, ini dia ada file AP, file BL, file CP, file CSC, dan home CSC. Untuk CSC ini bisa salah satu saja. Kemudian kita inputkan sesuai dengan nama kolomnya. Kolom BL pada Odin, silakan pilih file BL. Arahkan di mana tadi kita mengekstrak firmware-nya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop, kemudian folder bahan, kemudian folder downgrade, kemudian folder SMA125F kita buka dan kita pilih file BL dulu, kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom BL. Kalau sudah terinput, lanjut ke kolom selanjutnya. Ada kolom AP, maka tinggal kita pilih file AP juga. Klik dulu menu kolomnya AP, arahkan ke file AP, kemudian klik open. Kebetulan untuk file AP ini proses inputnya memang paling lama sendiri karena ukuran filenya yang paling besar. Kita tunggu aja sampai proses loading inputnya selesai. Kalau sudah selesai dan terinput pada kolom AP, kita lanjut ke folder berikutnya. Ada kolom CP, kita klik, kemudian kita pilih file CP, kita klik open sampai terinput. Dan untuk kolom yang terakhir di sini ada kolom CSC. Kebetulan untuk file CSC ini ada 2 file, ada CSC biasa dan home CSC. Kita pilih yang CSC biasa aja, kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom CSC. Untuk kolom yang paling bawah atau kolom user data tidak perlu kita isi ya. Dan selanjutnya kita hubungkan handphone ini ke komputer setelah semua file-file firmware-nya terinput pada Odin Flash Tool. Untuk menghubungkan handphone ke komputer, silahkan tahan kedua tombol volume atas dan volume bawah. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita colokkan kabel data ke handphonenya sampai muncul tampilan warning di layar handphonenya. Kalau sudah muncul tampilan warning seperti ini, lepaskan kedua tombol volume. Perhatikan, di sini ada menu volume up to continue. Jadi kita bisa tekan tombol volume atas untuk melanjutkan masuk ke download mode seperti ini. Dan perhatikan, pada Odin sudah langsung terbaca handphonenya. Kita lihat pada kolom ID COM sudah terbaca COM sekian. Selanjutnya kita flashing aja firmware-nya dengan memilih atau mengklik menu start sampai jalan progress flashing firmware-nya seperti ini. Kita tunggu aja sampai proses flashing-nya selesai. Untuk durasi flashing ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit atau bahkan bisa lebih lama. Daripada terlalu panjang durasinya, kita coba untuk percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah beberapa menit proses flashingnya selesai, akan muncul keterangan reset, kemudian keterangan pas pada Odinnya, dan handphone ini otomatis restart. Perhatikan, muncul logo Samsung Galaxy A12. Kita tunggu aja sampai proses erasing datanya ini selesai. Ini adalah proses erasing user data dulu. Kemudian nanti handphone akan restart lagi untuk melakukan proses loading sampai ke tampilan selamat datang. Oke, sudah 100% handphone restart ya. Kita tunggu muncul logo Samsung lagi di layarnya. Sekarang handphone baru akan melakukan proses loading yang lumayan lama. Untuk durasi loadingnya mungkin bisa lebih dari 10 menit. Jadi kita letakkan aja handphonenya, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Untuk kasus boot loop pada saat proses flashing handphone Samsung memang sangat kecil, jadi cukup aman untuk melakukan proses downgrade ini asal versi security-nya masih sama atau level patch security-nya masih sama. Istilahnya adalah versi binarinya masih sama, maka aman untuk melakukan downgrade firmware-nya. Oke, untuk proses loadingnya sudah selesai, maka tinggal kita setup aja handphone ini. Kemudian nanti di halaman pilih jaringan WiFi pasti masih muncul notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi seperti ini ya. Dan kita diminta lagi untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet. Kita bisa gunakan WiFi aja. Kita sambungkan dulu ke jaringan internet via WiFi. Jika tidak ada WiFi silakan gunakan data seluler. Kemudian kalau sudah terhubung ke jaringan internet kita coba untuk setup. Jika masih terkunci akun Google-nya, masih meminta verifikasi kunci layar, masih meminta verifikasi akun Anda, silahkan ulangi langkah di awal tadi saat kita melakukan bypass FRP menggunakan Samsung FRP Tool, kemudian masuk ke blok Magelang Flasher, kemudian kita bikin model kunci layar yang baru. Kadang-kadang setelah kita downgrade seperti ini,
FRP-nya langsung clean. Kita tunggu. Di sini ada loading memeriksa update. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Kadang-kadang setelah ini tidak muncul verifikasi kunci layar, tidak muncul verifikasi akun Anda, tetapi langsung login akun Google. Jika login akun Google yang muncul, maka FRP-nya langsung clean atau sudah otomatis ter-unlock FRP akun Google-nya. Namun, jika masih muncul kunci layar dan verifikasi akun Anda, silahkan untuk melakukan bypass FRP menggunakan metode video sebelumnya atau menggunakan langkah di awal video tadi dengan FRP tool, kemudian masuk ke blok Magelang Flasher, kemudian buat kunci layar model baru untuk bypass akun Google atau FRP-nya. Sementara masih memeriksa update, kemudian menginstal update, handphone ini masih terhubung ke jaringan internet, kita tunggu apakah masih meminta verifikasi kunci layar lagi atau langsung terbypass FRP-nya. Memang agak aneh ya, karena beberapa kali aku menemukan kasus seperti ini. Setelah di downgrade ternyata FRP-nya langsung clean. Sementara masih menunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Masih memeriksa update, tunggu sebentar. Dan perhatikan ini saatnya menentukan, memeriksa info. Dan ternyata akun Google-nya sudah clean atau belum. Deg-degan sampai di sini. Memeriksa info, kita tunggu sebentar, masih loading dan ternyata akun Google-nya apakah mengunci atau sudah clean. Dan ternyata akun Google-nya clean. Tidak diminta lagi untuk verifikasi akun Anda, tidak diminta lagi untuk verifikasi kunci layar. Maka dengan tampilan login akun Google seperti ini, berarti FRP sudah ter-unlock, sudah clean. Tidak perlu kita loginkan akun Google sekarang, halaman ini bisa kita lewati aja. Selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Padahal jelas-jelas tadi di halaman pilih jaringan WiFi ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Tapi ternyata setelah kita tunggu proses loadingnya, handphone ini langsung otomatis clean FRP-nya. Memang aneh dan aku beberapa kali menemukan kasus seperti ini. Di awal terkunci FRP, kemudian kita downgrade firmware-nya. Di halaman WiFi masih ada notifikasi terdapat percobaan. Kemudian kita lanjutkan setupnya menggunakan koneksi internet, ternyata FRP-nya otomatis langsung ter-unlock. Entah kenapa, mungkin berbeda firmware ya. Karena handphone ini terkunci FRP tadi pada posisi sudah terupdate firmware-nya dengan versi keamanan yang baru. Berarti jika kita flash dengan firmware yang sama, maka tetap tidak ter-unlock akun Google-nya atau FRP-nya. Atau kemungkinan jika kita downgrade, dia berbeda lagi untuk sistem keamanannya. Jadi handphone sudah tidak mengenali sistem keamanan yang lawas, sehingga kita downgrade saja otomatis sudah ter-unlock, terbypass FRP-nya. Namun jika sebelumnya adalah versi keamanan yang lawas untuk firmware-nya, terkunci FRP dan kita software atau kita flash dengan firmware dengan versi yang sama, maka tetap saja FRP-nya tidak terbypass, tidak ter-unlock. Jadi bagi teman-teman yang menemukan kasus seperti ini tadi, handphone Samsung terkunci akun Google, terkunci FRP-nya, kemudian versi keamanan sudah di Mei 2021 atau yang lebih baru lagi dengan versi Android 11. Berarti sudah tidak bisa kita bypass menggunakan metode mengganti model kunci layarnya, entah itu menggunakan Android hidden setting ataupun menggunakan shortcut menu di blok Magelang Flasher tadi. Maka langkah yang bisa diambil teman-teman adalah mendowngrade dulu firmware-nya dari Android 11 ke Android 10 dengan catatan masih sama binary-nya, masih sama level patch security-nya. Oke, ini dia handphonenya sudah terdowngrade sekarang, tingkat patch keamanan Android berada di 1 Februari 2021. Kemudian untuk versi Android-nya menjadi Android 10. Kebetulan untuk binary-nya ini masih sama ya, Android 11 dan Android 10 masih binary level 1 untuk Samsung Galaxy A12 ini. Sekarang kita coba untuk merestart handphonenya, apakah ada masalah atau tidak. Jika ternyata setelah kita restart ini terkunci lagi FRP-nya, berarti kita membutuhkan bypass FRP manual dengan mengganti model kunci layarnya. Namun kemungkinan tidak ya, karena memang tadi handphone sudah berhasil masuk ke tampilan menu, setupnya mulus, tidak ada masalah apapun. Kemudian belum kita loginkan juga akun Google, dan handphone ini setelah flashing belum kita aktifkan OEM-nya, belum kita aktifkan opsi pengembangnya, belum kita aktifkan buka kunci OEM-nya.
masih settingan bawaan firmware saat kita selesai proses flashingnya, belum kita otak-atik, hanya kita setup saja. Dan handphone sekarang sudah aman. Kita downgrade, tidak membutuhkan bypass FRP lagi. Jika teman-teman masih stuck atau berhenti di tampilan verifikasi akun Anda saat proses setupnya, silahkan lakukan bypass FRP lagi dengan metode di awal video tadi. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa, jadi nota.